Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, di sini saya mau menjelaskan dulu mengenai roadmaps belajar WordPress. Jadi, sering muncul pertanyaan untuk belajar membuat sebuah website menggunakan WordPress itu dimulai dari mana sih belajarnya? Apa saja sih yang harus dipelajari? Nah, di sini saya akan coba kasih gambaran supaya teman-teman punya petanya gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk belajar membuat website menggunakan WordPress itu langkah yang pertama adalah teman-teman harus paham dulu mengenai website ya. Teman-teman bisa searching di internet mengenai apa itu website, kemudian fungsinya, kemudian jenis-jenis website. Nah, bisa teman-teman pelajari melalui internet. Jadi harus inisiatif ya kalau teman-teman pengen cepat bisa gitu. Nah, setelah paham mengenai website, selanjutnya adalah teman-teman memahami syarat utama agar sebuah website itu bisa dibuat, bisa jadi sebuah website gitu ya. Jadi syarat utamanya adalah harus punya domain dan hosting gitu ya. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu domain dan apa itu hosting, selanjutnya baru kemudian teman-teman mempelajari mengenai WordPress-nya gitu ya. Jadi saya kelas balik. Langkah yang pertama adalah teman-teman pahami dulu website itu apa, kemudian selanjutnya pemahami mengenai domain dan hosting. Di sini saya jelaskan sekilas mengenai domain dan hosting ya. Untuk domain ini merupakan alamat situs ya. Jadi alamat sebuah website itu dinamakan dengan domain. Contohnya belajar-blog-online.com. Nah, itu adalah domain. Selanjutnya untuk hosting, hosting adalah tempat untuk menyimpan file-file website teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada jasa layanan penyedia hosting dan domain ya, namanya contoh misalkan niagahoster.co.id, Hostinger dan lain sebagainya ya. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai domain dan hosting, selanjutnya kita akan membahas mengenai WordPress. Oke. Nah, dengan peta seperti ini teman-teman jadi tahu apa saja yang harus teman-teman pelajari ketika ingin belajar membuat website menggunakan WordPress. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini saya akan coba jelaskan mengenai website ya. Jadi website itu saya bagi menjadi 4. Ini berdasarkan jenisnya. Oke, di sini ada website jenis blog. Website jenis blog ini biasanya dikelola oleh satu atau beberapa orang di mana mereka mempublish atau mempublikasikan sebuah tulisan berupa artikel, gambar, dan video kepada pengguna di internet. Tujuannya adalah supaya mendapatkan pengunjung. Nah, blog ini biasanya dimonetisasi dengan Google AdSense. Nah, apa itu Google AdSense? Google AdSense adalah layanan periklanan dari Google. Jadi, ketika ada pemilik bisnis yang ingin memasarkan produk mereka melalui internet, mereka menggunakan Google Ads namanya, ya. Nah, kemudian dari Google Ads ini itu dilempar lagi ke para blogger. Nah, ini sebutan untuk orang yang mengelola sebuah blog itu disebut dengan blogger. Kalau YouTube kan YouTuber. Nah, jadi iklan yang dipasang oleh para pemilik bisnis itu di-share lagi ke para pemilik blog. Nah, tujuannya ketika ada pengunjung blog yang datang ke blog mereka, kemudian mengklik iklan yang ditayangkan di sana, iklan Google Ads tadi, nah pemilik blog akan dibayar oleh Google Ads gitu ya. Jadi sistemnya bagi hasil. Jadi ada yang masang iklan ke Google Ads, kemudian ini kerjasama, si Google-nya kerjasama dengan pemilik blog untuk menayangkan iklan hasil dari yang diiklankan tadi. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, Google AdSense ini jenisnya PPC atau pay per click. Jadi kalau ada yang ngeklik iklannya baru teman-teman mendapatkan bayaran sebagai seorang blogger gitu ya. Nah, selanjutnya untuk toko online. Website toko online ini biasanya digunakan untuk menjual produk secara online. Contohnya produk fisik, produk digital, dan jasa ya. Kalau produk fisik itu kayak laptop, HP, itu dijual secara online, itu namanya produk fisik. Nah, selanjutnya untuk produk digital ini contohnya e-book, e-course ya, kursus online gitu. Nah, kemudian
aplikasi ya. Nah, ini bisa dijual menggunakan website dengan tipe toko online. Selanjutnya adalah company profile. Nah, ini mungkin agak belum familiar ya. Company profile ini adalah jenis website yang biasanya dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan membuat sebuah website untuk menampilkan profil mereka seperti visi misinya apa, kemudian produk mereka apa, lalu ada kontak untuk dihubungi ketika orang ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan mereka. Nah, itu biasanya disebut dengan website jenis company profile. Selanjutnya adalah website tipe membership. Nah, website tipe membership ini merupakan sebuah website di mana ada konten-konten tertentu yang hanya bisa diakses oleh anggotanya saja. Jadi untuk mengakses konten itu, kita harus daftar dulu nih ke websitenya, gitu ya. Nah, biasanya memberlakukan sistem berbayar untuk membership. Misalkan saya mau belajar mengenai Photoshop gitu ya secara online. Nah, saya harus daftar dulu ke website yang menyediakan itu, yang dengan tipe membership itu. Saya daftar dulu, kemudian bayar, baru saya bisa mengakses materi kursusnya. Seperti itu kira-kira teman-teman untuk membership. Nah, sebetulnya bukan hanya 4 jenis website ini aja, ada banyak sekali jenis website yang bisa teman-teman temui di internet dan itu bisa dibuat menggunakan WordPress gitu ya. Di sini saya hanya menjelaskan yang paling sering kita temui saja di internet, yaitu blog, toko online, company profile, dan membership gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai website ya, kan ada jenisnya, terus kemudian fungsinya juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai domain dan hosting di video selanjutnya.